Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul perilaku cabul. Perilaku cabul. Siapa yang berperilaku cabul? Apa akibatnya orang yang berperilaku cabul? Nah, itu kita akan bahas, saudara sekalian. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menerbitkan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Dan terima kasih atas dukungan saudara yang setia mengikuti channel saya ini. Saya percaya kita pasti diberkati melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Perilaku cabul, Kejadian 49 ayat 3 dan 4. Ayat 3, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Ayat 4, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki pertiduranku. Nah, kalau saudara lihat di sini, Ruben ternyata adalah anak sulung dari Yakub. Dia anak dari Lea, istri Yakub. Yakub punya dua istri, yaitu Lea dan Rahel. Nah, Ruben ini anak sulung dari Lea. Ya, tapi di sini dikatakan ya, engkau tidak lagi yang terutama, ya, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Ya. Saya bacakan Alkitab yang terbuka, mengatakan begini, Ruben anak sulungku, kamulah kejantananku, permulaanku, permulaan dari kegagahanku, yang terunggul dalam keluhuran, yang terunggul dalam kekuatan. Nah, anak sulung itu saudara dianggap unggul. Ya. Memang suatu hak yang istimewa. Ya. Ayat 4, bagaikan air yang tidak terkendali. Jadi digambarkan di situ seorang yang punya nafsu besar itu dikatakan bagaikan air yang tidak terkendali. Kamu tidak lagi menjadi yang terunggul, jadi tidak lagi menjadi yang sulung. Sebab kamu telah menaiki tempat tidur ayahmu, lalu kamu menajiskannya. Kamu telah menaiki tempat tidurku. Jadi ternyata Ruben ini berperilaku cabul. Akibatnya apa? Hak kesulungannya dieliminir. Dieliminir artinya dihapus, saudara ya. Apa yang menyebabkan Ruben sampai dieliminir? Hak kesulungannya dieliminir. Karena di Alkitab dijelaskan, ya, Ruben itu tidur dengan Bilha, gundik ayahnya dari gundik Rahel, ayahnya itu, istri ayahnya itu. Ya, di Kejadian 35 ayat 22 dikatakan begini, ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah ya bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Jadi itu Ruben kan anak sulung, jadi mungkin udah cukup dewasa. Ya. Nah, Bilha ini gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Israel Yakub, saudara. Nah, ayat 22b dikatakan begini, adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ayat 23 dijelaskan begini, anak-anak Lea ialah Ruben. Ruben itu ya, anak sulung dari istrinya Lea, ya, istrinya Yakub yang bernama Lea. Anak sulung Yakub. Jelas Ruben itu dijelaskan anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, dan Zebulon. Nah, saudara sekalian, Yakub mengeliminasi, menghapus hak kesulungan dari Ruben, kemudian digantikan kepada siapa? Ternyata saudara sekalian, hak kesulungannya itu diberikan kepada Yusuf. Dan itu dicatat di 1 Tawari 5 ayat 1. Dikatakan begini, anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Jelas, dialah anak sulung Ruben tuh ya. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Yusuf ini anak ke-11 dari istri Yakub yang bernama Rahel. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Jadi karena perilakunya yang cabul, dia tidak tahan dengan Bilha, gundik ayahnya itu. Akibatnya terjadi percabulan atau perzinahan, sehingga hak kesulungannya diambil dan diberikan kepada Yusuf. Jadi akibat perilaku cabul, hak sulung dari Ruben itu hilang, saudara. Nah, apa maknanya buat kita orang Kristen? Ternyata di dalam kekristenan, percabulan rohani itu juga bisa mengeliminir hak kesulungan kita sebagai anak Allah. Jadi perilaku cabul itu adalah perilaku ya, di mana terjadi hubungan yang tidak setia. Misalnya dicatat di dalam Kejadian di Ibrani 12
ayat 16. Ini tentang Esau. Nah, Esau itu disebut cabul karena dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub yang tadi kita bahas ya. Itu adik daripada Esau. Nah, Esau ini sebenarnya anak sulung. Nah, kalau kita baca ya di dalam Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jangan. Tadi Ruben tuh punya nafsu yang bergelora, membual seperti air. Nah, di sini Esau ternyata mempunyai nafsu yang rendah, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi untuk hanya kenikmatan makanan. Kalau Ruben itu hanya kenikmatan seks. Ya, akibatnya hak kesulungannya dihilangkan. Nah, percabulan rohani adalah ketidaksetiaan kepada Tuhan karena masih membuka diri terhadap hal yang lain. Ya, misalnya harta, kekayaan, sehingga tidak setia kepada Tuhan. Bahkan juga yang lain, saudara ya. Dosa percabulan rohani itu membuat orang percaya tidak mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu membuat kita akan sampai kepada Bapa. Ya. Kalau tidak mengerti kebenaran, tidak akan mengalami proses kesempurnaan. Tidak akan mengalami proses kedewasaan rohani. Karena tidak mengerti kebenaran. Dan orang yang tidak punya kebenaran tidak akan sampai kepada Bapa. Nah, saudara-saudara sekalian, hak sulung rohani, orang Kristen sebenarnya ya ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1 ayat 12, itu diberi hak sebagai anak Allah. Ya, diberi hak sulung. Ya. Itu juga dicatat selain Yohanes 1 ayat 12 di dalam Roma pasal 8 ayat 23. Ketika kita terima Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya, itu kita diberi hak sulung roh namanya, sehingga berhak untuk menerima warisan istimewa. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, hak sulung roh itu, saudara, diberikan kepada kita kalau kita setia kepada Tuhan. Roma 8 ayat 17. Ini warisan sebagai anak sulung atau roh, yang dimana kita punya karunia sulung roh. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Akibatnya, hak kesulungan kita pun akan dieliminasi, dan kita tidak akan bisa menikmati warisan kerajaan surga untuk bisa tinggal bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia. Nah, untuk itu kita jangan sampai menjauhi kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus menerimanya, percaya kepadanya, dan mengikuti jejaknya. Kalau kita jauh daripada karunia Allah, kita tidak akan memiliki hak sulungan lagi. Di Ibrani pasal 12 ayat 15, tadi ayat 16 dan 17 kita sudah baca. Ayat 15 dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi saudara-saudara sekalian, biar kita tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Dia. Sebab orang yang tidak mengasihi Allah itu terkutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Biar kita setia sampai akhir, menderita bersama dengan Kristus, supaya kita juga dimuliakan bersama dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.